terhadap komunikasi elit yang buruk, ya, terutama mereka cenderung memandang rendah rakyat di dalam statement-statementnya. Jadi ini yang harus mereka pelajari lagi. Mereka jangan lupa menekan rakyat, tapi membutuhkan suara rakyat untuk duduk di parlemen. Jadi komunikasi publik yang buruk ini menurut saya juga adalah gejala dari krisis etika politik, defisit empati. Nah, ini harus dikemukakan. Ada defisit empati dan hilangnya orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dan ini sinyal bahaya menurut saya, sehingga wajar dalam tanda petik rakyat menuntut bubarkan DPR. Karena dalam sistem demokrasi ini bisa memicu delegitimasi apa yang sudah terjadi di dalam pemilu. Ternyata wakil rakyat ini tidak sesuai harapan. Nah, itu kan delegitimasi. Makanya kita perlu memberikan saran juga, rekomendasi. Perlulah mereka diberikan pelatihan bagaimana cara komunikasi publik yang baik, yang bisa dipahami oleh semua pesan. Kalau kita belajar komunikasi, yang penting adalah pesan itu sampai. Jadi dengan bahasa sederhana, tutur kata yang agak membumi gitu, jangan selalu menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak dipahami buat apa. Kemudian juga kode etik komunikasi politik juga harusnya segera dilakukan. Jangan kemudian tidak ada sanksi bagi pejabat publik yang melakukan kesalahan komunikasi. Kalau dibiarkan, ya mereka juga akan ngomong hal-hal yang serupa. Rakyat tolol lu, rakyat bego lu, segala macam. Itu kan nggak boleh keluar. Nah, jadi mekanisme sanksinya harus ada, baik di parlemen maupun di pemerintahan juga. Harus ada peningkatan partisipasi publik agar elit bisa lebih mendengar keluhan rakyat, bukan keluhan dibalas dengan ejekan. Juga reformasi rekrutmen politiknya juga menurut saya penting, Indra. Jangan hanya karena artis mereka punya dukungan penggemar yang banyak, tiba-tiba direkrut menjadi calon anggota DPR. Mestinya seperti di era Presiden Soeharto misalnya, hal-hal yang baik 5 tahun duduk dulu menjadi anggota partai politik, baru kemudian dicalonkan. Jadi orang yang relatif sudah selesai dengan dirinya, bukan yang mencari makan di gedung DPR MPR begitu. Ya, yang dikejar sama netizen kan selama ini adalah pernyataan dari Gibran. Ya. Ketika Pilpres ya, bahwa akan hadir 19 juta pekerjaan baru. Dan kenyataannya kan itu tidak terpenuhi. Iya. Nah, sekali lagi, apakah gerakan massa ini adalah bagian untuk menutupi itu juga? Supaya tidak dikejar oleh publik lagi. Yang dikejar adalah justru DPR-nya. Ya, ini